أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Mu Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah
Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama tadi kita mengawali di segmen ini menyimak pembacaan Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Dan untuk membahas, mengkaji tentang ayat tersebut melalui kajian tafsir, mari sama-sama kita dengarkan kajian dari Kiai Haji Samsul Ma'arif. Silakan Kiai, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, para tentara, bil khusus host kita yang kuanteng banget, Bapak Kiai David Holik. Pada kali ini kita akan membahas kajian tafsir surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Atiullaha wa atiur rasula. Taatlah kalian semua kepada Allah, juga taatlah kalian semua kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taatilah ulil amri di antara kamu sekalian. Pertanyaannya, manhum, siapa mereka yang disebut ulil amri? Kalau kepada Allah semuanya mafhum, jelas. Kepada Rasul jelas. Sekarang taatilah kepada ulil amri. Siapa itu ulil amri? Dalam tafsir dijelaskan, wahum, adapun ulil amri itu adalah al-wulatu. Dari kata walin, jamaknya wulat. Siapa? Para penguasa. Alan nasi, penguasa umat manusia. Minal umaroi wal hukami wal muftin, yaitu dari pemerintah, dari para ahli hukum, dan para mufti atau para alim ulama. Dengan demikian yang dimaksud ulil amri adalah umaro dan ulama. Dalam urusan keagamaan adalah ulama, dalam urusan kenegaraan, kemasyarakatan disebut dengan pemerintah. Pada ayat ini disebutkan atiullaha wa atiur rasul, tetapi tidak disebutkan wa atiu ulil amri. Apa rahasianya ini? Kalau ketaatan kepada Allah, kepada Rasul itu mutlak. Nah, ketaatan kepada ulil amri itu dibatasi. Dalam hadis Nabi disebutkan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk karena maksiat. Pokoknya selagi pemerintah itu mengajak kita ini baik, maka wajib kita taati. Sekalipun
Dalam Al-Quran tidak diatur. Dalam hadis tidak diatur. Misalnya ada orang naik sepeda, enggak pakai helm, ditangkap polisi. Kok mentang-mentang Ustadz, kenapa saya ditangkap, dalilnya mana? Kok tanya dalil? Jadi sekalipun tidak diatur oleh Quran maupun hadis, karena itu diatur oleh undang-undang, ketaatan kepada undang-undang, aturan pemerintah itu sama saja bagian daripada ketaatan beragama. Fa in tanaza'tum fi syai'in, maka jika kalian terjadi perselisihan dalam satu hal, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah urusan tersebut kepada Allah dan Rasul. Apa maknanya ini, Pak? Orang kan selisih, salah satunya memang Al-Quran maupun hadis belum mengatur, atau mengatur tapi tidak rinci. Mengapa disuruh kembali? Ini diajarkan oleh para ulama-ulama kita, menafsiri ayat faruddu ilallahi wa rasul adalah bentuk ijtihad. Apa itu ijtihad? Badlul wus'i linailil ahkam, mencerahkan, mengeluarkan segala bentuk kemampuannya untuk mendapatkan ketetapan hukum. Artinya apa? Harus melalui ijtihad. Kira-kira ibu-ibu pernah enggak yang namanya berselisih dengan suami? Bu, sering. Kalau berselisih pakai akal sehat, tidak mengikuti hawa nafsu. Apa kira-kira para pendiri republik ini, founding fathers kita pernah berselisih dalam menetapkan dasar-dasar negara? Pernah. Ada yang menginginkan supaya dasar negara ini agama saja. Ada yang menginginkan negara serikat. Ada yang menginginkan negara liberal. Terjadi perselisihan. Tapi ulama-ulama kita pada waktu itu berijtihad. Sekalipun tidak mengatasnamakan negara agama, tapi prinsip-prinsip keagamaan masuk di dalamnya. Pancasila adalah substansinya tidak bertentangan dengan agama. Apa itu diantaranya? Nilai-nilai persatuan al-wihdah, nilai-nilai persamaan, al-musawah, nilai-nilai al-adalah, keadilan. Itu semuanya adalah prinsip ajaran Al-Quran. Awalnya terjadi perselisihan, terutama badan penyelidik usaha BPUPKI. Ya, BPUPKI ya. Dokuresmi. Apa itu bahasa Jepangnya? Jambu Chosakai. Wah. Aduh, ini pelajaran zaman dulu ini kan. Dokuritsu, Jambicho, Chosakai. Itu BPUPKI. Itu awalnya terjadi perbedaan-perbedaan. Tapi ulama-ulama kita ijtihad. Ya. Artinya apa? Semua yang ditetapkan oleh pemerintah adalah ilzamun, mengikat. Yarfa'ul khilaf, menghilangkan perbedaan. Kalau sudah ada putusan pemerintah, aturan pemerintah, ketetapan pemerintah, maka wajib hukumnya untuk taat kepada pemerintah. Ketaatan kepada pemerintah adalah bagian daripada ketaatan agama. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Siapa yang mau bertanya? Ada? Wah, banyak. Waduh, ini Yang tanya di depan. semua ini. Silakan yang di depan. Nama dan pertanyaannya, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Pratu Haikal Padli dari Batalion Artileri Medan 7, Biringgalih, Bekasi. Izin bertanya Ustadz, kami kan sebagai tentara Pak Ustadz, kami sering mengemban tugas yaitu meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan keluarga. Dalam meninggalkan keluarga tersebut, apakah kami berdosa Pak Ustadz untuk meninggalkan keluarga tersebut? Mohon izin penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dosa nggak tuh Ustaz sering ninggalin keluarga? Pertanyaannya ini urusan dosa apa tidak ini? Jadi apa menjaga keluarga adalah kewajiban. Menjaga negara juga kewajiban. Tetapi ada yang pokok. Yang pokok adalah kita ini menjaga keluarga tidak harus kita ini selalu ada di tengah-tengah keluarga. Ya, kalau ibu-ibu ditanya, Bu, kira-kira orangnya pulang dengan dompetnya pulang, pilih mana, Bu? Dompetnya pulang tapi orangnya enggak pulang. Dengan orangnya pulang tapi dompetnya enggak pulang. Ya. Insya Allah kalau kita punya niatan baik Pak, ya, bertugas ya untuk kepentingan bangsa dan negara. Asal tidak lupa sama sekali itu tidak mengapa, kecuali kita bela negara tapi urusan-urusan keluarga sama sekali tidak diperhatikan. Itu baru. Tapi kalau bisa mengatur waktu dengan sebaik mungkin insya Allah dua-duanya dilaksanakan. Nah sekali lagi saya ingin mengingatkan begini, bela negara itu tidak harus bersifat fisik. Kalau membela secara fisik tentara sudah cukup. Tapi sekarang tantangan yang dari luar adalah tantangan ideologi transnasional, yaitu penjajahan dari sisi ideologi baik kelompok kiri maupun kelompok kanan. Maka itu kewajiban kita semua termasuk para kiai menjaga ideologi, jangan sampai ideologi itu dibawa ke kanan maupun ke kiri. Itu adalah bagian daripada bela negara. Kalau dulu ada ya aliran komunis, lalu ya ke kiri ya, ke kanan ada DITII, sekarang ada HTI itu. Itu bagian daripada tantangan. Kita harus jaga negara ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai Haji Samsul Ma'arif. Tadi kita sudah dapat ilmu dari beliau ya, membahas kajian tafsir tadi dari surah An-Nisa ayat 59. Nanti kita akan lanjut lagi bahasan tafsirnya dan kita mendengarkan tausiah juga dari guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia.